ada yang ditaruh di belakang, tapi di depan. Karena apa? Sebenarnya hakikatnya keris adalah senjata tikam jarak pendek. Dan ini diakui dunia karena keris itu punya sejarah yang cukup panjang. Maka ketika jenengan membuka keris dengan menarik bilahnya saja, maka sama dengan Anda menantang orang di depan Anda. Maka ada adat dan tata cara membuka keris. Yang pertama, keris kita ambil. Kalau zaman dulu ada keris itu diangkat agak tinggi. Kenapa seperti itu? Sebetulnya ini adalah menghormati empu yang membabar pusaka, menghormati orang yang sudah meninggal yang punya keris ini dulu. Oke, makanya biasanya dihormati. Ini bukan menyembah. Oke, ini beda dengan menyembah. Kalau menyembah itu ada tata urutannya, ada aturan baku yang dibakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Menyembah ada yang dengan cara Hindu, menyembah ada yang cara Islam dan lain sebagainya. Itu menyembah. Tapi kalau ini menghormati. Terus biasanya keris kita pegang deder, ya ingat ini bukan handle. Karena ini bukan pisau, ini namanya bukan handle, tapi deder. Ketika kita memegang deder, jangan arahkan keris seperti ini. Tapi keris harus diarahkan seperti ini. Ini yang pertama, dipegang. Di keris, di warangka, itu ada yang namanya ricangkring. Jadi seperti duri yang menyembul kecil di tengah-tengah warangka. Ini tempatnya jempol. Jadi kita menarik keris, kita pegang dedernya, terus kita sedikit kita dorong di ricangkringnya. Setelah keris terbuka seperti ini, jangan bilah yang ditarik, tapi warangka yang ditarik ke atas. Usahakan agak jauh dari pernapasan, agak jauh dari wajah kita. Kenapa? Karena keris kalau terawat dengan baik itu tidak ada jamur yang menempel. Ya, kalau ada pengusaha jamur, sore-sore ketika jamurnya banyak, sore-sore nggak usah pakai masker, jenengan masuk. Keluar, saya jamin jenengan akan masuk UGD karena ada spora yang menyembur. Ini logika yang tidak pernah disampaikan oleh orang-orang sepuh zaman dulu. Kenapa setelah gini keris agak jauh dari wajah, ditarik sedikit, rangka yang bergerak, bukan bilah yang bergerak. Setelah itu kita hormati. Kenapa di sini? Ini menandakan bahwa manusia itu harus senantiasa berbuat baik. Ya. Perbuatan baik harus senantiasa dilakukan. Tarik, hormati. Di sini kita boleh mengucapkan salam, assalamualaikum monggo. Bong ulun basuki lanjeng boleh. Om Swastiastu atau selamat pagi, selamat sore. Kalau kepingin keren, halo guys. Monggo silakan. Setelah itu baru keris kita lihat. Keris kita minyaki, keris kita bakari dupa. Dan saya tekankan sekali lagi, ketika keris diasapi kemenyan, sebetulnya itu bukan makani keris, karena keris tidak punya mulut dan tidak punya saluran pembuangan. Jadi ketika keris diasapi kemenyan itu sebetulnya, ini logikanya, diasap itu ada minyak yang menempel di bilah keris dan membentuk lapisan lilin tipis di bilah keris, sehingga keris tidak mudah berkarat, sehingga keris tetap baik, sehingga keris tetap bagus. Maka ketika ada orang
ngubupi keris dik menyan, ndukure menyan.